Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Roy Panci diprank oleh si topi miring, teman. Dia mengeluarkan statement itu sangat sangat apa ya? Sangat antusias dan sangat heboh, teman-teman. Ternyata yang disampaikan oleh Roy Panci yang katanya itu dari penelitiannya si topi miring bilang kalau yang diucapkannya itu tentang ijazah Pak Jokowi itu hanya lelucon. Itu hanya lucu-lucuan aja, teman-teman. Aduh. Dia bilang seperti itu pas di podcastnya si Reply Harun, teman-teman. Dia si topi miring mengatakan bahwa yang disebut oleh atau yang dikeluarkan dari mulut Roy Suryo itu memang benar dari saya, tapi saya tidak tapi yang saya bikin itu cuma buat lelucon aja, buat lucu-lucuan, buat dijadikan clickbait di kontennya si topi miring. Nah, si Panci udah terlanjur ngomong lagi ke media. Terus gimana ini klarifikasinya? Ah, gimana coba? Dan ada lagi satu cuplikan yang menurut saya ini memalukan, teman-teman, di mana si Tipa mengemis SP3 ke Pak Presiden Prabowo Subianto. Dia minta dibebaskan, dia minta dihentikan. Dia minta nasibnya itu pengen kayak si Rismon, teman-teman. Makanya udah minta maaf aja ke Pak Jokowi, datang ke Solo minta maaf depan Pak Jokowi, pasti dimaafkan dan pasti tidak akan dipenjara. Laporannya pasti akan dicabut, SP3 pasti gampang keluar. Udahlah, gak usah gengsi untuk minta maaf. Kalau memang salah ya udah salah aja daripada nanti menekam di jeruji besi, mau gimana coba lo. Oke teman-teman, kita saksikan cuplikan ini, kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum. Kita mulai. Kemudian disitulah sahabat kita yang lain, ya, ini sahabat beneran nih, seorang peneliti muda yang lagi bersinar, namanya Topi Merah, ya, itu menemukan kalimat unik di situ, yaitu bukan di embosnya itu bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gajah Adam. Disclaimer dulu ya Pak. Oke, disclaimer. Sebenarnya di sini yang pertama menemukan si Gajah Adam itu kan saya, tapi itu sebenarnya cuma buat lelucon aja sebenarnya, kayak cuman buat clickbait di dalam konten saya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah memang itu disengaja atau nggak tahu nih, mungkin ada security atau apa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah citra ada satu objek dan objek itu memiliki garis tepi. Sorry, saya klarifikasi. Ya. Gajah Adam itu ada atau enggak? Ada. Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ benar-benar nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang saya pengen tekanin adalah Itu ada ya? Itu ada. Ada ya, aja. Tapi ada. apakah kemudian AI-nya keliru? Apakah UGM-nya keliru? Anda tidak mengeluarkan statement apa-apa? Nggak mengeluarkan statement itu. Yang penting ada itu? Yang penting itu ada. Dan itu sudah lucu menurut saya. Jadi saya tampilkan di video saya gitu. Nah, sementara itu fokus utamanya adalah algoritma yang dipresentasikan oleh Pak Rismon. Yang Pak Rismon bilangnya itu, ini bisa dicoba semua orang gitu. Nah, karena alasan itu, maka saya nyobalah algoritma itu. Saya benar-benar menyamakan algoritmanya dengan apa yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Ternyata boleh di-share. Gak usah bilang Pak Rismon aja. Ya. Karena ini kayak jurnalistik biasanya egaliter. Sebenarnya saya lebih ini sih Pak, kayak respect aja. Kan dulu pernah bareng, tapi It's up to you. Gak apa-apa. Di sini Pak Rismon nge-share tentang algoritma matematiknya dan implementasinya di dalam coding. Tapi di sini jujur ada yang kurang Pak, yaitu function divergence yang di sini self divergence dan self Poisson solve ya di situ. Nah, Poisson solve itu nggak ditampilkan oleh Pak Rismon, padahal itu adalah rumus intinya kayak gitu. Jadi ini kayak cuman pemanggilan fungsi di dalam divergence dan Poisson solve ini. Karena ini untuk orang awam ya, saya berusaha memotong Anda. Jangan marah ya saudara sekalian. Rumus intinya justru tidak ditampilkan tadi kan?
Ya functionnya, Function intinya. bukan intinya sih. Saking pintarnya si Panji teman-teman, dia nggak cari dulu, malah langsung heboh sendiri. Kemarin-kemarin sambil uratnya mau putus nih, dia urat mau putus bilang nggak ada embos. Sekarang percaya dia ada embos. Dan si Reply ini kayaknya dia nggak terima ya teman-teman sama statement si Topi Miring ini. Dia mengatakan bahwa Gajah Adam itu cuma buat lelucon. Reply Harun kayaknya nggak terima nih. Soalnya kayaknya di kelompok mereka itu si Gajah Adam itu udah diseriusin teman-teman bahwa itu ada. Dan kayaknya si Gajah Haji itu emang dia yang bikin di AI. Itu sih kayaknya ya, tapi nggak tahu. Lebih sebagian function yang penting. Oh, Ya. sebagian function yang penting tidak ditampilkan oleh Ya. Rismon. Ya. Pertanyaannya, menurut pengetahuan Anda, mengapa? Saya sebenarnya lebih ke nggak peduli, memang mungkin keterbatasan gambar ya. Nah, tapi kan ada perhitungan matematis di sini. Nah, saya juga bisa mengimplementasikan itu dari untuk pemanggilan fungsi ini. Langkah selanjutnya, ya. Ini sebetulnya gini ya, dari ya. Jadi gini loh ya, kita kalau mau coba tarik dari sejak tanggal 30 April 2025, ini yang melakukan action, yang melakukan langkah ini kan Pak Joko Widodo gitu loh. Kalau kami ya bertiga dulu, berdua sekarang Mas Roy dengan saya, itu kan langkah kami itu sirot al-mustaqim kami. Ya, itu adalah sebagai peneliti yang melakukan penelitian dan kemudian hasilnya sudah kami bukukan. Ya, tambah lagi saya dengan buku Otak Politik Jokowi. Jadi selesai tugas kami sebagai peneliti. Tapi yang terjadi adalah malah kami ditersangkakan. Dari saksi, terlapor, tersangka, begitu kan seterusnya. Ya gimana nggak jadi tersangka? Kan kalian juga yang bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu dan tidak ada buktinya. Kalau ada buktinya, kalian gak bakalan jadi tersangka. Begitu, Neng. Masih Jadi apa yang kami lakukan ini sebetulnya ya mengikuti saja hukum di Indonesia, mengikuti dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain. Kami dikirimi surat seperti ini terus-terusan, ya sudah kami datang. Kemudian ketika tanggal 7 November 2025 kami jadi tersangka. Kami diperiksa tanggal 13 November 2025. Lalu kami diminta untuk wajib lapor seminggu sekali, ya kami ikuti sebagai warga negara yang baik. Ya, tetapi ya berkali-kali juga melalui podcast, melalui media, melalui sosial media, melalui beberapa petinggi juga ya, kami ingin sampaikan bahwa ini nggak boleh terus-menerus. Tidak boleh hukum, aparat penegak hukum melayani Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo kan sudah diimbau oleh Pak Yusuf Kala, malah sekarang Pak Yusuf Kala dilaporkan 28 orang kan gitu ya, 28 pihak. Semua orang mengimbau, ayo Pak Jokowi selesaikan. Jangan Anda menjadi orang yang kemudian seperti punya dendam kesumat sama kita-kita para peneliti gitu loh. Jadi ya kalau mau menyelesaikannya selesaikan sendiri. Kan siapa yang memetik api itu siapa? Kan komplotan ibu juga kan yang bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Ya kalau mau berhenti tunjukin buktinya. Buktinya udah ada pasti berhenti. Kalau belum ada kayak gini gimana mau berhenti? Coba. dengan apa caranya? Negarawan. Kami peneliti, kami ilmuwan. Pak Jokowi sebagai negarawan itu yang harusnya dilakukan oleh beliau, bukanlah kemudian nambah tersangka lagi, yang kemarin terlapor sudah dilempar sekarang jadi terlapor lagi, mungkin sebentar lagi akan naik juga jadi tersangka gitu. Ini mau sampai kapan gitu loh. Jadi yang bersangkutan ini, orang ini yang harusnya legowo secara kenegarawan itu menghentikan. Secara kenegarawan sudah, saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Karena tidak. Nah udah gini aja minta ke Prabowo, minta ke Presiden, minta ditolongin teman-teman. Ada yang komen seperti ini, emang kalau meneliti itu harus izin orangnya apa gimana? Kalau yang menerbitkan sudah mengakui asli, kenapa dilanjutin? Kenapa masih keluar-keluar ke publik kalau palsu? Kenapa masih menebar kegaduhan teman-teman? Ya kesabaran orang juga ada batasnya kali.
bukan karena alasan mereka peneliti untuk tidak bisa dilaporkan. Itu tidak bisa, itu tetap harus dilaporkan. Ini negara hukum, bos. Apalagi sudah ke ranah penghinaan dan pencemaran nama baik. Giliran laporan balik, kok pada panik, teman-teman. Kenapa sekarang kendor? Kayaknya mereka memang sudah bisa dijerat dengan pasal, teman-teman. Dan kayaknya sponsor mereka juga udah mulai habis. Sederhananya gini saja kalau terkait ijazah, kalau pihak yang menerbitkan ijazah menyatakan asli, apalagi yang mau diteliti. Orang-orang ini terlalu banyak omong-omong, teman-teman. Dibalik-balik logikanya, mereka yang menuduh kok yang dituduh yang harus membuktikan, kan itu di luar nalar, di luar logika kita kan. Aduh. Bang AS menyediakan ruangannya, menyediakan makan, dan kemudian semua berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran di situ. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya lah, karena Bang Rismon kan juga sudah menyampaikan, jadi kita buka-bukaan aja lah. Berapa yang dibayar oleh Bang Rismon kepada para kuasa hukum? 0 rupiah. Apa yang pernah Bang Rismon berikan kepada kami pembela hukumnya? 0. Sebelum dia mendapatkan RJ, siapa yang mendampingi beliau di Polda Metro Jaya? Saya yang mendampingi beliau, Bang Ahmad Kozinudin. Aku bicara dulu. Sebentar dulu. Salah. Bang Azam, ada juga Bang Jamada. Salah. Ya. Jadi jangan nanti Sebentar dulu. gelap informasi loh. Enggak salah. Anda salah. Anda jangan menyesatkan publik juga. Bentar, emang Rismon tunjuk orang ini buat jadi kuasa hukumnya? Emang iya tah? Apakah dia cuma ikut-ikutan aja? Bahkan pada saat pemeriksaan Bang Rismon sebagai tersangka, kami diutus sebagai kuasa hukumnya. Bergantian itu. Ada saya, ada Jamada, ada Bang Petrus Celestinus, ada Mulyadi, dan ada Melki, siapa? Bukan, Mokolensang, Jemi Mokolensang. Bukan Bang Jamada sendiri yang mendampingi. Saya juga mendampingi, bergantian juga. Beliau diperiksa 3 kali dan kami ini bertukaran. Kadang-kadang ada yang capek, silakan keluar dulu, makan, minum.